Mungkin setelah Poco X3 Pro ini rilis dengan harga yang bombastis, banyak dari kalian para pembeli Redmi Note 10 Pro nyesel karena udah terlanjur keluar uang dengan jumlah yang nggak sedikit. Tapi apa emang bener Poco X3 Pro ini lebih bagus daripada Redmi Note 10 Pro? Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget. Bersama saya Randi, dan di video kali ini kita akan bandingkan antara Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 Pro. Mana yang lebih cocok buat kalian? So, let's go! Kita mulai dari bagian yang udah terlihat sejak pertama kali unboxing, yaitu desain. Di Redmi Note 10 Pro, kita bisa dapat bodi dengan bahan kaca dan punya dimensi yang lebih tipis. Sedangkan di Poco X3 Pro, bodinya terbalut plastik, lebih tebal, dan lebih berat. Untuk urusan desain ini, saya serahkan pada preferensi dan selera masing-masing ya. Nggak ada yang salah kok, apalagi keduanya udah punya rating IP53, tahan debu dan percikan air. Tapi kalau saya sih lebih pilih Redmi Note 10 Pro karena lebih enteng dan lebih nyaman buat dikantongin pas motoran. Kemudian ada perbedaan di bagian layar, di mana Redmi Note 10 Pro memakai panel AMOLED, sedangkan Poco X3 Pro masih pakai panel IPS. Saya nggak bilang layar Poco X3 Pro jelek ya, tapi memang layar AMOLED di Redmi Note 10 Pro itu sebuah kemewahan tersendiri buat saya. Untungnya kedua layar HP ini dibekali sama refresh rate tinggi 120Hz, yang bikin pengalaman scrolling-scrolling jadi lebih smooth. Next, pastinya kita bahas soal spesifikasi. Di sini jelas terlihat pasar pengguna dari masing-masing HP. Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860 punya tenaga yang jauh lebih besar daripada Snapdragon 732G di Redmi Note 10 Pro untuk mengolah tugas-tugas berat kayak main game misalnya. Saya coba main Genshin Impact, ternyata Poco X3 Pro ini secara default settingan grafisnya adalah medium. Wah, ini sih bagus banget buat HP 3 jutaan. Selama saya pakai main game, sama sekali belum terlihat adanya lag yang mengganggu, dan suhunya pun relatif adem. Mungkin terbantu karena adanya liquid cooling system di dalam HP dan bodi plastiknya ya. Terakhir yang bikin saya penasaran adalah kualitas kamera dari kedua HP ini. Oh ya, untuk perbedaan spek kameranya bisa kalian cek di list berikut ya. Pas saya coba di kondisi cukup cahaya, kedua HP ini punya kualitas foto yang mirip. Ya, nggak jauh lah hasilnya. Sama-sama bagus dan detail. Palingan ada sedikit perbedaan tone warna di mana Poco X3 Pro itu lebih ke arah warm, sedangkan Redmi Note 10 Pro lebih ke arah cool. Untuk foto makro, kamera Redmi Note 10 Pro lebih jelas menurut saya dan lebih tajam juga gambarnya. Mungkin karena perbedaan megapiksel dari lensa makronya. Kalau untuk lensa ultrawide, kedua HP sama-sama bagus selama cahayanya cukup, dan juga sama-sama nggak ada distorsi gambar yang mengganggu. Kalau kita pakai buat selfie, secara kualitas sih nggak ada perbedaan ya. Tapi saya ngerasa sudut foto dari kamera depan Poco X3 Pro itu lebih sempit ketimbang Redmi Note 10 Pro. Hal ini mungkin berpengaruh kalau kita lagi pengen selfie bareng-bareng, tentunya lebih nyaman pakai Redmi Note 10 Pro karena banyak orang yang bisa masuk dalam satu frame. Oke, ini kita coba untuk perbandingan sedikit dari kameranya Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Ini saya handheld aja dengan jalan biasa normal. Coba kalian nilai gimana stabilisasinya, kualitas gambarnya, dan suaranya. Oke. Nah, kalau ini yang resolusi 1080p di 60 fps. Kita akan bandingkan gimana untuk stabilisasinya. Kalau mulus jelas lebih mulus lah ya daripada 30 fps. Ini kalau saya lihat di viewfinder, si Redmi Note 10 Pro agak lebih goyang daripada Poco X3 Pro. Tapi untuk view angle-nya dia itu lebih luas yang Redmi Note 10 Pro. Kayaknya loh ya kalau saya lihat ya. Mungkin karena Poco X3 Pro dia berusaha untuk menstabilkan gambar, jadi dia lebih sempit.
Seperti yang kalian lihat dalam hal video, Poco X3 Pro lebih stabil gambarnya, tapi angle-nya lebih sempit ketimbang Redmi Note 10 Pro. Cuman setelah saya perhatikan lebih lanjut, ternyata hasil video dari Poco X3 Pro itu ada efek jello hasil dari stabilisasinya. Mungkin Poco X3 Pro ini lebih berlebihan ya, kayak terlalu over gitu berusaha menstabilkan video kita. Jadi ada efek-efek jello yang nggak natural. Nah ini tuh kamera depannya Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro. Coba kalian bandingkan gimana kualitas gambar dan stabilisasinya. Ini kalau Redmi Note 10 Pro agak gelap ya dia kalau mau backlight. Tapi kalau kayak gini harusnya sama. Ya si Redmi Note 10 Pro emang lebih luas tapi sama-sama stabil kok. Cuma yang Poco X3 Pro ini terlalu sempit menurut saya buat vlogging. Oke. Nah, sampai sini saya udah jelasin beberapa perbedaan besar antara Poco X3 Pro dan Redmi Note 10 Pro. Selain itu, kedua HP ini punya perbedaan kecil, kayak Poco X3 Pro itu slot SIM-nya hybrid kayak gini, sedangkan Redmi Note 10 Pro itu pakai triple slot tray. Terus Poco X3 Pro itu punya LED notifikasi di bagian atas, sedangkan Redmi Note 10 Pro nggak punya LED notifikasi, tapi dia punya always on display. Terus kalau kalian tanya, gimana sih dengan fitur-fitur yang lain? Kedua HP ini hampir sama kok, punya NFC, jack audio, dan dual speaker stereo. Daya tahan baterainya juga sama-sama awet, dan ngecasnya pun cepet, serta MIUI-nya juga punya fitur yang relatif sama. Jadi nggak saya bahas lagi di sini. Kalau kalian mau nonton lebih lengkap, kalian bisa lihat reviewnya Redmi Note 10 Pro yang udah saya bikin sebelumnya. So, kesimpulannya, kalau kalian memang lagi cari HP buat main game, cari performa yang lebih tinggi, dan internal storage yang lebih besar dengan harga yang sama, saran saya ambil aja Poco X3 Pro, karena HP ini memang fokus banget buat ngebut-ngebutan. Tapi kalau kalian main game cuma yang enteng-enteng aja dan jarang, terus kalian juga mengutamakan desain, layar AMOLED, dan kamera yang sedikit lebih bagus, pilihan terbaik ada di Redmi Note 10 Pro. Jadi kalian menang mending yang mana? Redmi Note 10 Pro atau Poco X3 Pro? Oke, mungkin sekian aja video kali ini sama kedua HP yang punya nama Pro di belakangnya. Semoga bisa membantu kalian untuk menentukan mana HP yang paling cocok buat kebutuhan kalian saat ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!